oleh Mas Oki tadi, untuk pembenah tanah itu untuk 1 hektar itu hanya butuh 7 sampai 10 liter saja Bapak Ibu. Sangat hemat sekali ya. 7 sampai 10 liter. Jadi kalau Bapak Ibu bikin 120 liter itu bisa mengcover untuk 10 hektar. Wirid ya. Hemat sekali ya. Aplikasinya 250 mil per 1 tangki atau 15 liter air. Untuk JPT pungi insek juga sama Bapak Ibu. Itu 1 hektar itu hanya butuh 7 sampai 10 liter saja. Jadi Bapak Ibu bisa simpan, tambah lama fermentasinya tambah bagus. Tidak ada kadaluarsanya. Kenapa produknya Bapak Ibu semuanya dosisnya tetes semua Bapak Ibu ya? Produk-produk itu karena fermentasinya di atas 1000 hari Bapak Ibu. 1000 hari itu 3 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu fermentasi selama 3 tahun kualitasnya tambah bagus. Lebih bagus dibandingkan fermentasi ini hanya 14 hari. Tapi minimal 14 hari itu udah bisa dipakai gitu ya. Kemudian KCL juga begitu. 1 hektar hanya butuh 7 sampai 10 liter saja. Itu dipakai di fase generatif. Ya. Untuk prinsip-prinsip dasarnya pembenah tanah tadi sudah dijelaskan oleh Mas Oki. Untuk JPT MIK, Bapak Ibu bisa diurut dulu cara bikinnya. Bikin JPT MIK, JPT pungi dan insek. Bahan JPT itu apa? Bapak Ibu itu aja. Ya. JPT itu apa singkatannya Bapak Ibu? Dan perangsang tumbuh. Bapak Ibu cari di alam bahan-bahan yang bisa membantu kita bagaimana tanaman kita ini cepat tumbuh, cepat besar dan sebagainya. Itu biasanya tanaman-tanaman yang mengandung hormon pertumbuhan atau hormon auksin kalau bahasa orang ya. Di mana itu adanya? Biasanya kalau di pisang adanya di bonggol pisang. Ya kan? Kalau di bambu di mana? Tebung bambu, di lidah buaya, ya kan? Kemudian di bawang merah, di cambah kan gitu ya. Atau kalau Bapak Ibu sudah seluruh pucuk-pucuk tanaman juga mengandung hormon pertumbuhan. Nah, kalau Bapak Ibu bikinnya JPT-nya lebih lengkap, bonggol pisangnya ada, rubuhnya ada, kemudian ada cambah segala macam, yang lebih bagus dibandingkan yang hanya pakai satu, gitu aja ya. Bisa dipahami ya? Jadi urut dulu cara JPT itu dari mana bahannya yang bisa dipakai dari alam. Kalau bahannya tadi katakan 10 kilo, ada 5 macam ya 2 kiloan gitu ya. Nah, kalau kita bikin pungi yang terbaik itu 2 ya. Yang pertama dari lengkuas tadi. Kemudian yang kedua itu temannya untuk membantu antibiotiknya itu dari kunyitnya. Kita kan dulu diajari sama bapak kita kan, kalau ada anaknya atau mbak apa cucunya kena penyakit PKK biasanya diobatin apa? Pakai apa? Tahu penyakit PKK? Pakai apa? Itu kan dipaksa pakai apa? Lengkuas ya. Itu nanti jamur lengkuas. Tapi kan pergi supaya tidak masuk bakteri yang jahat. Kita semprot dengan kunyit supaya antibiotik. Pasangannya setiap kita bikin kunyit pasti ada 2 bahannya. Yang Bapak ingat ya, ada lawas dan ada kunyit. Kalau insek mudah Bapak, insek itu Bapak itu tinggal cari aja lah di tanaman-tanaman yang di lahan Bapak itu semua, tanaman-tanaman yang tidak dimakan udang. Seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Oki. Jadi prinsip dasarnya seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Kalau penggunaan aerator Bapak Ibu, kalau pengen hasil maksimal pakai aerator. Kan mudah Bapak. Tujuan menggunakan aerator itu untuk melipat gandakan bakteri. Makanya fermentasinya dia beda dengan fermentasi ini. Kalau ini tertutup Bapak Ibu, karena ini disebutnya adalah mol. Mol mikroorganisme lokal. Bakteri yang dikembangkannya adalah bakteri yang ada di sini. Makanya dia harus tutup rapat. Tidak boleh campuran bakteri lain, paling pasti dalam luka aja ya, biar nggak meledak tiap hari. Tapi kalau kita bikin pupuk sengaja memang kita menangkap bakteri yang ada di luar, ya makanya terbuka walaupun kita kain gitu ya. Nah kita dikasih aerator setiap hari itu untuk melipat gandakan pertumbuhan bakterinya. Sehingga bakterinya kalau kita bisa tahu gitu kan bisa 10 pangkat 10. 10 pangkat 10 itu 10 tambah lagi nolnya 10. Berarti 100 miliar. Jadi ketika Bapak disemprotkan ke tanaman, pasukan kita itu sekali terbentuk 100 miliar bakterinya. Bisa dipahami ya? Itu dilipat gandakannya dengan aerator bakteri dan udara tadi. Jadi kalau sebisa mungkin kalau hasilnya pengen maksimal ikuti SOP. Ya. Kalau nggak ada sama sekali di hutan diaduk-aduk aja ya beda jadinya ya kan antara yang pakai aerator dengan yang ya tetap jadi juga gitu ya. Cuman kualitasnya beda gitu aja ya. Nah Pak bagaimana kalau
pakai apa? Kalau nggak pakai katalis Bapak Ibu, juga dosisnya sangat tinggi sekali. Kalau tadi pakai katalis kita per hektarnya 7 sampai 10 liter, kalau nggak pakai katalis ya 100 liter Bapak Ibu per hektarnya ya. Jadi sebisa mungkin kami minta tolong Bapak Ibu ikut SOP-nya dulu supaya diserahkan oleh sahabat-sahabat kami tadi, Mas Oki, Mas Roni, supaya sesuai dulu dengan dosisnya, sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh kami di pelatihan ini. Bisa dipahami? Bisa. Masih ada waktu untuk praktek yang lain? Ya, masih setengah jam Bapak Ibu ya sampai jam 4 kita. Kalau pakai aerator berarti dibuka ya? Buka ya, atau Buka, tutup Bu. kain saja, atau kain yang jarang-jarang, atau pakai apa? Paranet atau dan sebagainya ya, hitam itu, supaya udara tetap masuk dan tidak kemasukan binatang. Oh, Jadi fermentasinya terbuka ya, fermentasinya. Nah sekarang kita praktekkan untuk membuat media tanam ya. Media tanam ini kita sebutnya media tanam pakai galon ini. Kalau saya di pelatihan-pelatihan sendiri saya sebutnya ini media tanam simulator. Ini sekarang saya ya. Simulator itu apa? Sinnya itu tanpa siram, muknya tanpa muku, iklannya tanpa lahan luas, tornya tanpa motor. Gitu aja. Jadi konsep taman simulator ini saya tidak sendiri loh itu ya. Jadi tanpa siram, tanpa muku, tanpa luas, tanah luas, tanpa kotor, kita tanaman kita tumbuh sendiri. Mau dipraktekkan Mas Roni, silakan. Saya serahkan Mas Roni, nanti saya terakhir saya tambahkan. Terima kasih Bapak Ibu, kita lanjutkan yaitu membuat media tanam dengan menggunakan bekas galon air mineral. Bapak Ibu, apa saja yang akan kita persiapkan, yaitu galon yang ini sudah kami potong. Memang ini sengaja kami potong seperti ini Bapak Ibu. Kita potong jaraknya dari bawah ke atas kurang lebih 26 cm. Jadi sudah kami ukur. Pada intinya ujung tutup sumbu ini ada jarak atau ada jeda dari dasar galon. Jadi ya Bapak Ibu, kita potong, ini sudah kami persiapkan. Sudah kami potong seperti ini Bapak Ibu, dan ini juga perlu diberi lubang 3 atau 4 lubang, fungsinya untuk sirkulasi udara. Lubang di Atas sini, sekitar pinggir-pinggir sini. Jadi untuk sirkulasi udara, dan untuk selanjutnya kita siapkan apa saja, yaitu ada tanah, pupuk padat, sama abu bakar yang sudah kami sediakan. Jadi abu bakar ini dari berbagai macam abu. Jadi bukan, kami tidak menyebutkan abu sekam, karena kalau abu sekam saya sebut hanya satu jenis. Jadi abu bakar itu berbagai macam abu yang bisa kita gunakan. Yaitu ukurannya ini 1:1, 1:1 antara tanah, abu arang sekam sama tanah. Kompos, arang sekam sama tanah 1:1. Lalu kita aduk menjadi 1 sampai rata. Setelah kita aduk jadi 1 sampai rata, nanti kita praktekkan bagaimana cara kita membuat atau menggunakan media galon. arang setam itu abu ya, arang gedek. Oh, kok dari arang itu? Jadi pembakarannya itu tidak sampai abu. Abunya di mana aja? Ya? Baru diambil abu. Oh gitu. Ini yang kok Tanah sama pupuknya. Jadi Bapak Ibu sambil menunggu bahannya yang satu lagi. Jadi setelah dipotong seperti ini bisa dibuka atau pakai tutup
Karena ada tutupnya Bapak Ibu, ada tutupnya. Kalau pakai tutup otomatis pakai lubang yang kecil. Kalau kita buka otomatis kita membutuhkan sumbu atau kain yang besar sesuai lubang yang sudah ada seperti ini. Jadi bisa langsung ke lubang atau bisa pakai tutup yang ada lubangnya kecil. Jadi nah, jadi ini Oh, ini. bisa pakai kain. Kebetulan kami punya sumbu seperti ini, jadi kita pakai dakor atau sumbu yang sudah kami punya seperti ini. Jadi bisa pakai tutup. Kalau yang kita tutup kan cukup lubangnya sangat kecil kali. Jadi untuk irit untuk sumbunya atau kain yang kita butuhkan. Jadi bagaimana kita cara memasangnya? Jadi Bapak Ibu, ini kita masukkan karena ini kita prakteknya pakai lubang kecil ya, tapi besar juga bisa. Jadi kita masukkan seperti ini kita tarik Pak, kita tarik sampai setinggi ini. Jadi kurang lebih tingginya sumbu ini dari atas ini kurang lebih 5 sampai 10 cm. Jadi turun sampai jaraknya 5 sampai 10 cm seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah ini turun sampai ini bisa sampai sini turun ya, sampai bawah. Ini sudah seperti baru kan sudah tersedia seperti ini. Yang perlu kita siapkan lagi yaitu media yang ada di dalam ini. Jadi setelah kita buat seperti ini sudah tersedia sumbu sama media yang di atas sudah selesai. Baru ini kita isi dengan urea cair. Berapa ukurannya? Yaitu ukurannya ini setengah liter. Cukup setengah liter urea dicampur dengan 5 liter air. Kita sesuaikan wadah yang kita punya seperti ini Pak. Jadi setelah kita isi biar tidak meluber ke atas, cukup dengan 5 liter air. Jadi kita isi urea cair setengah liter dicampur dengan air 5 liter. Setengah liter urea dan dicampur dengan air bisa. Setelah kita pasang dan air sama urea sudah masuk ke galon dan di bawah, baru kita isi media yang sudah kita campur tadi. Caranya kita angkat seperti ini. Kita urut di sekelilingnya dulu, kita urut sampai rata. Baru diurut sampai penuh. Jadi caranya seperti Pak Ibu ya. Jadi sumbunya bisa besar, bisa pakai dan seperti ini. Jadi pakai kain, yang penting khususnya bisa meresap ke atas. Jadi setelah ini kita masukkan seperti ini Bapak Ibu.
Setelah kita masukkan, ini kita dipenuh, baru kita semprot pakai pembenah tanah. Jadi pembenah tanah disampaikan masuknya tadi. Jadi untuk pembenah tanah pemakaiannya berapa? 250 per 15 liter. Jadi kita semprot dulu pakai pembenah tanah. Setelah kita semprot pembenah tanah, baru besoknya kita tanami tanaman yang kita kendaki. Jadi sebaiknya setelah hari ini kita semprot pembenah tanah, sebaiknya untuk penanamannya besok pagi atau besok siang baru kita tanam biar lebih bagus. Juga ada media yang sudah kami sediakan, yaitu untuk pengisian cara mengisi polybag. Jadi kalau Bapak mengisi polybag itu tidak boleh dipadatkan, cukup diisi aja apa yang sudah diprogram itu, dan nanti dengan sendirinya padat. Jadi tidak boleh dipadatkan dengan tekanan tenaga kita. Jadi juga sama juga Bapak Ibu, bahannya tadi sama. Tadi yang pakai media galon 1:1, untuk media polybag juga sama 1:1. Cuman perbedaannya kalau pakai media galon ini keuntungan kita, jadi tidak repot setiap hari menyiram karena sudah ada air dan pupuk di bawahnya. Akan tetapi kita harus rutin melihat cek airnya berkurang atau tidak. Kalau kurang harus tetap kita isi, tetap isi air dan nanti tetap kondisi tanaman tetap subur karena airnya tercukupi. Kalau untuk media polybag ini juga sama tadi, tetap kita semprot pakai pembenah tanah, ukurannya sama tadi 250 per 15 liter. Hari ini kita semprot, besok baru kita tanam. Cuman kalau memang pakai polybag memang harus kita tiap hari nyiram pagi atau sore, tergantung suhu di tempat kita masing-masing. Kalau sudah panas biasanya pagi sama sore. Jadi kalau menyiram itu dalam kondisi teduh, jangan kondisi waktu panas. Ya. Jadi kondisi jangan waktu kita selama dari panas sampai kelihatan kering disiram. Kalau bisa pagi atau sore untuk penyiraman tanaman tersebut. Jadi ada dua media galon dan media polybag. Itu jangan mudah sekali untuk memanfaatkan media. Memang ini media super karena super hemat, super mudah dan efektif. Juga perlu juga antisipasi Bapak Ibu. Mungkin kalau ini agak sulit karena ada tumbuhannya tanamannya agak sulit. Bisa di samping diberi tali atau gimana, atau bisa alternatif lain, bisa dilubangi selubang sebesar selang. Mungkin sulit, nggak ada temannya untuk nyiram, langsung dimasukin dari samping juga bisa, itu alternatif lain. Oke, Bapak Ibu ya, sangat mudah sekali, nanti bisa dipraktekkan di rumah. Oke, terima kasih. Untuk penanaman cabai ini Pak, sama-sama bisa Pak, bisa. Ukurannya kalau cabai kami sarankan polybagnya agak besar Pak, karena akarnya kan biasanya kan akar tunjangnya itu agak panjang dan akar serabutnya agak banyak. Jadi kalau bisa agak besar sedikit nggak apa-apa. Tapi kami juga menanam seperti ini pakai cabai tetap bisa normal tumbuhnya Pak. Yang penting nanti setelah tumbuh ada penyangga biar nggak mudah roboh. Betul Pak. Paham Pak ya? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa pahami dan bisa dipraktekkan di rumah. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu buat Mas Roni. Ini untuk media tanam Bapak Ibu ya. Harapan kami Bapak Ibu bisa praktekkan di rumah. Komposisinya tahu tadi ya. Satu tanah, satu kompos, kemudian satu abu sekam ya. Atau abu sekam boleh. Nanti prakteknya untuk pembuatan urea padat dan cair yang kita pakai gunakan sebagai medianya besok ya. Karena nanti tempatnya di belakang sana ya. Karena itu melibatkan
ayam, ya, kulit sapi, kulit kambing dan sebagainya. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu bisa dilihat kalau kita konsep alami atau organik. Kira-kira pertumbuhan seperti ini menarik apa boten lah, barangkali tidak ada ya. Ya, kira-kira gimana Bapak Ibu? Nah, jadi yang kami maksud tanpa siram, tanpa pupuk terus gitu kan. Kemudian tanpa lahan luas, ya kotor tangan kita. Ya paling 1 bulan ini kita nambah air loh. Kalau yang sayur panennya 1 bulan itu masih cukup airnya ya. Tapi kalau cabai lebih dari 1 bulan tinggal nambah airnya saja. Tambah lagi dengan goyang airnya. Pokoknya pas 1,5 liter, airnya 5 liter. Gitu aja ya. Jelas bisa dipahami? Ya. Ya sama, di bawahnya seperti itu. Coba diangkat mas. Mas, angkat coba diangkat. Ya bawahnya ya. Diangkat. Ya sama Bapak Ibu ya. Kalau ini pakai yang pakai tutup ya. Ya tambah aja ya. Tambah kalau yang udah cair tambah lagi oleh cair. Kalau udah lebih ya. Jelas bisa dipahami Bapak Ibu? Oh. Untuk keindahan Bapak Ibu mau dicat warna merah, warna kuning, hijau dan kelabu ya silakan saja. Itu kreativitas Bapak Ibu sendiri ya. Tapi kalau mau biasa saja ya silakan. Tapi untuk keindahan mencet apapun boleh warnanya ya silakan. Oke, jelas Bapak Ibu? Nah, habis ini kita kopi break udah disiapkan. Setelah kopi break kami minta tolong Bapak Ibu tolong manfaatkan buat istirahat. Ya, kembali dulu ke tempatnya masing-masing, ke penginapannya, buat mandi-mandi, kemudian bisa istirahat mungkin. Nanti karena malam makan malam di sini, jam 7 kita udah masuk kelas lagi. Ya, oke masih semangat ini? Ya. Oke, pakai Sehat.